Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ilham Adi, teman-teman semuanya pejuang RSP. Pada kesempatan kali ini saya akan coba bicara soal work-life balance gitu kan. Itu tidak asing bagi mungkin kita semua di kalangan muda atau pekerja-pekerja gitu kan. Supaya itu nanti menjadi suatu gaya hidup antara bekerja dan kehidupan personal. Maka kemudian work life balance ini menjadi penting untuk saya bahas supaya nanti bisa menjadi satu keseimbangan saja antara kita sedang bekerja maupun berkehidupan sosial. Karena kita manusia, tentunya kita harus tidak melupakan terkait dengan apa yang menjadi satu kehidupan sosial kita. Oke, nggak usah lama-lama teman-teman. Pada kesempatan ini kita akan mulai dulu tentang work-life balance ini gitu. Istilah work-life balance sudah tidak asing di era milenial ini, era dengan perkembangan pesat di bidang teknologi yang juga menuntut manusia memiliki kompetensi dalam banyak hal. Tak hanya kemampuan eksak, tapi juga dituntut memiliki keterampilan dalam kemampuan dalam bidang seni, olahraga, teknologi, dan banyak lainnya. Beberapa jurnal bahkan mengungkapkan work-life balance termasuk juga dalam kehidupan pribadi, teman, atau keluarga misalnya. Work-life balance sendiri memiliki makna kemampuan seseorang dalam menyeimbangkan tanggung jawabnya dalam pekerjaan dan hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Menurut Hudson, aspek-aspek dalam work-life balance dalam kehidupan antara lain keseimbangan waktu, proporsi waktu yang diluangkan untuk pekerjaan dan hal-hal di luar pekerjaan tentunya sangat menentukan dalam upaya tercapainya work-life balance. Waktu untuk kesenangan pribadi, keluarga, ataupun orang-orang di sekitar kita. Aspek kedua yaitu keseimbangan keterlibatan yang mengarah pada komitmen atas keikutsertaan dalam suatu kegiatan. Bentuk dari kegiatan itu sendiri tidak hanya diartikan sebuah acara atau event saja, tapi juga kegiatan seperti seni, olahraga, maupun kegiatan bersama keluarga. Lalu aspek selanjutnya dalam keseimbangan kepuasan, gitu kan. Menurut Hudson lagi tahun 2005 dalam satu jurnal, dari kedua aspek tersebut, kepuasan dan kenyamanan jadi aspek terakhir work-life balance. Sebab faktor inilah yang menentukan tingkat stres seseorang. Work-life balance juga tidak hanya tergantung dari faktor internal atau yang sudah saya sebutkan tadi, tapi juga terpengaruh faktor eksternal. Faktor eksternal yang paling berpengaruh tentunya lingkungan kerja. Rekan yang memiliki pemikiran positif tentunya akan sangat mendukung terbentuknya suasana kerja yang kondusif. Lingkungan kerja juga akan menentukan tingkat efektivitas kerja seorang pegawai. Namun, faktor utama tercapainya work-life balance adalah internal seorang pegawai, baik dari segi fisik maupun mental. Beberapa tips untuk menjadikan work-life balance sebagai gaya hidup antara lain skala prioritas. Langkah pertama adalah menentukan skala prioritas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Orientasi setiap individu tentunya berbeda-beda, tergantung pada kondisi dan motivasi masing-masing pribadi atau individu. Ada yang menjadikan karir sebagai prioritas atau keluarga sebagai prioritas. Dengan menyusun daftar atau to-do list tentunya menjadikan work-life balance lebih mudah tercapai karena proporsi waktu dan keterlibatan dalam suatu kegiatan menjadi terukur. Langkah selanjutnya adalah bekerja efektif, efisien agar pekerjaan dapat selesai dengan maksimal dengan waktu yang singkat. Beberapa studi membuktikan bahwa pegawai dengan work-life balance yang baik akan bekerja lebih efektif dan efisien. Pegawai yang bekerja terlalu keras tanpa menyeimbangkan dengan kesenangan untuk dirinya akan bekerja dengan emosi dan cenderung tidak maksimal.
Demikianlah terkait dengan work life balance. Tadi tentu ini tidak asing bagi teman-teman, semoga juga bermanfaat untuk saya maupun teman-teman semuanya. Untuk itu saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.